menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada pagi hari ini. Perlu saya ingatkan sama saudara bahwa tema bulan Agustus sepanjang bulan ini adalah Transformer Generation. Dan tema minggu ini adalah maksud Tuhan. Oh, ini tema berat nih saudara nih, maksud Tuhan. Nggak tahu sih sama saudara ya, nggak tahu nih dengan saudara ya. Tapi buat saya emang Tuhan itu kadang-kadang rada-rada menyebalkan sih. Problemnya gini, ada kalanya memang Tuhan menempatkan kita di situasi-situasi yang sulit. Yang membuat kita kesepian, kebingungan, bingung mau ngapain. Lalu kita kayaknya aduh susah banget ya, susah amat ya. Dan kita jadi bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan ngizinin semuanya ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa kok begini? Apa salah saya coba? Apa yang saya lakukan sebenarnya? Sehingga saya berada di situasi yang modelnya kayak begini gitu. Gitu kan? Dan ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang pernah mengalami kehidupan itu terpuruk. Dan kita akan belajar dari situ, kita harus belajar sesuatu mengenai apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Memang mungkin gak akan menjawab seluruh pertanyaan saudara, tetapi setidaknya kita dapat gambaran gitu ya, bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Oke, siap saudara ya? Mari kita buka Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya ulang nih ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini katanya memang unik dan menarik. Peristiwa ini, background kisahnya adalah peristiwa ini terjadi, kata-kata ini diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dan peristiwa ini terjadi, kalau andai kata saudara tahu kisah Yusuf, Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya pada waktu usia dia 17 tahun. Dijual sebagai budak dan terjadi banyak hal dalam kehidupannya. Pada akhirnya Yusuf jadi seorang penguasa di Mesir. Dan karena suatu keadaan yang memaksa, saudara-saudaranya datang kepada Yusuf untuk meminta bantuan pangan waktu itu. Membeli makanan waktu itu di Mesir karena terjadi kelaparan. Nah, setelah mereka tahu bahwa Yusuf menjadi penguasa di Mesir, mereka minta maaf karena mereka telah melakukan kejahatan. Kan? Yusuf pada waktu pertama kali memaafkan mereka, tapi saudara-saudaranya menyangka bahwa Yusuf memaafkan mereka karena ada papahnya masih hidup, Yakub. Lalu setelah papahnya meninggal, mereka datang lagi. Nah, peristiwa ini nih, mereka datang lagi. Mereka datang kepada Yusuf, mereka minta maaf kepada Yusuf sambil ngomong, kami telah berbuat jahat terhadap engkau, maafkan kami. Jawaban Yusuf adalah, memang, gitu ya. Memang kamu telah berbuat jahat. Dan kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini kita bedah ayat ini ya, kita bagi menjadi 3 bagian dan kita akan belajar 3 bagian ini supaya kita bisa mendapatkan pelajarannya gitu. Yang pertama nih, orang benar tidak kebal masa sulit. Orang benar tidak kebal masa sulit. Ini kata-katanya Yusuf nih, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Di dalam kisah Yusuf, dalam kehidupan Yusuf, hanya dalam waktu 10 tahun, dalam kurun waktu 10 tahun, Yusuf bisa dibilang dikerjain sama 3 pihak. Yusuf dikerjain sama 3 pihak. Yang pertama nih ya, ini mungkin ada gambaran mungkin dari kehidupan kita juga nih, kehidupan saudara nih. Yang pertama nih ya,
Pernah nggak saudara ngalamin, saudara dikhianati sama saudara sekandung sendiri? Yusuf dikhianati sama saudara kandungnya sendiri. Gitu kan, Kejadian 37 ayat 26, 28 dan ayat 36. Ngomongnya gini, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, ini jangan-jangan Yusufnya ngedengar nih omongan begini nih ya. Apa untungnya ya kalau kita bunuh dia ya? Gimana ya caranya supaya kita bisa ambil untung dari dia nih? Kita jual aja ke orang tuh. Tar lagi tuh ada orang Midian tuh lewat. Kita jual aja yuk, seenggaknya hidup dia ada buat kita. Ini saudara kandungnya nih yang ngomong nih. Lalu Yusuf dijual ke orang Midian, dan dari orang Midian Yusuf dijual kepada orang Mesir. Ini perbudakan nggak ada memang di zaman sekarang, kita jadi nggak ngerti. Tapi pernah nggak begini? Ditusuk sama saudara kandung sendiri, sama saudara sendiri. Nih bukan orang lain nih yang ngomongin begini, bukan orang lain nih yang nyedot uang kita terus bikin kita bangkrut gitu misalnya ya. Bukan orang lain loh yang nipu habis-habisan gitu. Bukan orang lain loh, saudara kandung sendiri. Yusuf tuh ngalamin itu tuh, saudara kandung sendiri. Tapi kayaknya nggak cukup cuma selesai di saudara kandung, ternyata ada lagi peristiwanya. Yusuf itu juga dikerjain sama bosnya, difitnah juga. Kejadian 39 ayat 17-20 ngomongnya kan gini, perkataan itu juga ceritakan perempuan itu kepada Potifar. Saya loncat langsung deh ya. Istrinya Potifar memfitnah Yusuf. Lalu Potifar ngomong, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitu aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Pernah nggak saudara dikerjain sama bos? Nih Yusuf nih orang jujur loh ya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil katanya. Bosnya ini tambah makmur, bosnya tambah kaya. Gara-gara si Yusuf ini. Nih gara-gara begini nih saya jadi keingetan, saya pernah baca meme ini nih di salah satu media sosial. Bayangin kayak gini. Bos saya datang ke kantor sambil ngendarain Lamborghini. Terus saya ngeliat ngomong gini, wih keren banget tuh mobil. Bos saya ngomong gini, kalau kamu kerja keras, sering-sering lembur, kerja dengan sangat baik, tahun depan saya beli mobil baru. Nih kira-kira Yusuf nih modelnya kayak begini nih. Dia udah bikin bosnya tambah kaya, tambah makmur, karena tangan dinginnya dia diberkati luar biasa. Tapi ketika ada satu kasus, ditanya versi Yusuf pun enggak ditanya loh versi Yusufnya. Dia cuma ngedengerin sepihak langsung salah. Bukan cuma salah, dituntut ke polisi, dipenjara pula. Tapi kan saya udah bikin bos tambah kaya, nggak peduli. Iya, udah ditikam sama saudara kandung, dikerjain sama bos. Masih kurang. Ada satu lagi, dilupain sama orang yang pernah dia tolong. Kejadian 40, 14, 19, dan 23. Ini omongan Yusuf kepada si juru minuman. Dia ngomong gini, Yusuf ngomong gini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu baik nanti. Ingat kepadaku kalau keadaanmu baik nanti. Tapi lihat di ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pernah nolong orang? Posisinya udah bagus, kita lagi kejepit, dia lupa. Lupa dia. 3 tuh ya, udah ditikam saudara kandung, dikerjain sama bos, dilupain sama orang yang pernah ditolong.
dalam waktu 10 tahun. Tanyaan saya, berat gak Yusuf kepahitan hidupnya? Semua orang-orang, kalau bisa gue jadiin kodok semua. Gue jadiin kodok semua. Karena kenapa? Karena berat gak dia marah-marah sama Tuhan? Kenapa begini? Saya kan udah jujur. Tapi apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang ada loh yang Tuhan kerjakan? Ketika Yusuf mengalami saat-saat sulit di dalam kehidupannya, Tuhan melakukan ini. Kejadian 39 ayat kedua, ini di rumah Potifar nih. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata-katanya gitu. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Di rumah Potifar. Ketika dalam penjara, Kejadian 39 ayat 21 ngomong gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Diulang lagi itu kata-katanya. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dan ketika dia di istana Firaun, lalu Kejadian 41 ngomong gini, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Di saat-saat tersulit, dalam keadaan-keadaan susah, dalam segala situasi, firman Tuhan yang ngomong, Tuhan beserta bersama-sama dengan Yusuf. Tapi ada problemnya. Tuhan gak gembar-gembor, itu masalahnya. Tuhan gak pakai malaikat, pakai sangkakala, aku bersama-sama dengan engkau. Gak ngomong kayak begitu. Tapi kalau ya kebayang kalau ngomong begitu tengah malam kan takut juga ya nggak ya? Nggak, Tuhan nggak pernah bilang, tapi gini, kehadirannya mungkin kayak nggak kerasa, tapi nyatanya kenapa? Apa saja ini perbuatnya? Kehadiran Tuhan tuh kelihatan dari hasilnya, mungkin nggak kelihatan keremeng-keremengnya gitu ya, buduk-buduk berdiri gitu ya. Terus saudara gemeteran gitu. Kalau bulu kuduk berdiri terus-terusan tuh saudara gemeteran, kayaknya saudara lagi sakit kayaknya. Bukan, nggak berasa kayak begitu modelnya. Tetapi kelihatan dari yang lain. Penyertaan Tuhan, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Jadi ketika kita lagi dalam kondisi low, jangan bilang dulu bahwa Tuhan gak ada bersama-sama dengan saya. Dan uniknya gini, Tuhan setiap kali Yusuf kelihatannya jatuh, saya ngomong kelihatannya ini karena nanti kita akan bahas berikut ini. Yusuf kelihatannya jatuh, ketika dia naik ke atas, posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi dia sebelum dia jatuh. Ini kayak bola sih. Jadi ketika jatuh dia mantul ke atas. Dan posisi pantulannya lebih tinggi dibandingkan lagi awal gitu. Jatuh naik. Yusuf jadi budak, diangkat jadi orang kepercayaan, naik. Jatuh lagi, masuk penjara. Tetapi naiknya langsung jadi Perdana Menteri. Lebih tinggi dibandingkan orang kepercayaan bos. Ganti bos. Yang ini lebih gede. Lebih kakap. Lebih tinggi pantulannya. Gitu juga dengan Tuhan loh. Tuhan mau ketika kita dalam kondisi kelihatannya jatuh, dia mau bantu kita mantul balik. Problemnya, apa yang kita lakukan ketika nih bola nukik turun. Ini kan problemnya banyak orang panik ya kan ya. Pas lagi posisinya, ini bukan masalah posisi mantulnya. Tapi pas lagi bergerak turunnya. Cepet lagi turunnya. Wih. Begini amat ya Tuhan ya. Kebanyakan orang pas lagi di posisi begini nih. Tuhan gak adil. Pokoknya selama Tuhan gak adil, gak mau kebaktian 6 bulan.
ngomong-ngomong, ngapain ya pergi ke live ya? Ngapain ya dengar firman Tuhan ya? Nggak ada gunanya. Wah, karena lagi nukik turun gini nih. Padahal Tuhan mau mantulin balik. Problemnya kita tuh gitu. Lalu apa yang dilakukan dong ketika lagi posisinya turun? Kita mau belajar dari papahnya Yusuf sekarang. Kita agak sedikit melenceng nih ya. Ada satu peristiwa yang juga ada seseorang juga yang mengalami transformasi dalam hidup. Namanya Yakub, papahnya si Yusuf. Kejadian 32, 20-28 ngomong begini. Peristiwa ini terjadi di Penil. Pada waktu itu, Yakub bergumul semalam-malaman dengan seseorang dan ternyata orang itu Tuhan. Sorry saudara, lagi batuk saya. Minum dulu ya bentaran ya. Kejadian 32, 26-28, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi. Karena fajar telah menyingsing, saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Versi Hosea mencatat peristiwa ini tapi dengan versi yang berbeda. Hosea 12 ayat 4-5 ngomong gini, di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Karena arti kata Yakub itu penipu. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat, M-nya besar, ya, ini malaikat Tuhan. Dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Lihat, jangan gambarin peristiwa di Penil, banyak orang salah tafsir dengan peristiwa Penil. Nganggapnya gini, di Penil itu ketika Yakub bergumul melawan Allah, Yakub berhasil memaksakan kehendaknya kepada Allah. Dan Allah ngikutin apa yang dia mau. Sebenarnya peristiwanya gak kayak begitu. Jangan-jangan kebalikannya yang terjadi. Bukan Yakub yang bergumul melawan Allah, tetapi Allah yang bergumul melawan Yakub. Beda tuh ya. Saya cuma ngerubah objek dan subjek nih, tapi artinya bisa jadi beda. Jangan-jangan bukan Yakub yang bergumul melawan Allah, tetapi Allah yang lagi bergumul melawan Yakub. Semalam-malaman itu. Allah memberkati Yakub ketika Yakub ngomong kayak begini. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Ini yang ditunggu sama Tuhan. Aku tidak akan membiarkan. Ini saat-saat tersulitnya Yakub nih, karena dia sebentar lagi mau ketemu dengan Esau. Dan dia yakin bahwa kayaknya Esau bakal ngebantai dia nih dan seluruh keluarganya. Karena dia kan nipu Esau, masalahnya nipu papahnya. Ini kalau sudah tahu kisahnya nih ya. Ini saat-saat sulit buat dia dan ketika bergumul dengan Tuhan dia ngomong begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, Tuhan maksudnya, sebelum engkau memberkati aku. Tuhan langsung, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, kenapa enggak ngomong dari tadi? Apa sih arti ngomongannya? Dia kan ngomong gini, kalau saya nggak ngedapetin berkatnya Tuhan, mati saya. Gak bakal selamat saya. Kalau saya gak ngedapetin perlindungan Tuhan. Kalau saya gak ngedapetin perkenanan Tuhan. Kalau saya gak dapetin penjagaan dari Tuhan. Mati saya. Makanya dia mati-matian. Pokoknya mesti dapet itu. Artinya apa? Artinya gini. Yakub itu orangnya lihai. Kalau baca kisahnya, selip kiri kanan, tikung kiri kanan, Yakub tuh lihai. Tetapi pada saat itu, pada malam itu, dia lagi ngomong sama Tuhan. Otak saya, apa yang saya punya, gak ada artinya. Gak bisa nyelamatin saya. Kalau engkau gak memberkati aku,
saya nggak akan pernah ngelepasin kamu pergi. Dan Tuhan setelah ngomong kayak begitu, coba dari tadi malam kan gak perlu bergumul sampai pagi. Dan ketika ngomong begitu, jangan digambarin peristiwanya lagi adu panco ya. Atau lagi main boxing gitu sama Tuhan ya. Versi Hosea-nya ngomongnya apa? Versi Hosea kan ngomong tadi gimana? Ia menangis dan memohon belas kasihan. Pergumulannya kayak begitu modelnya ternyata. Pergumulan tangisan. Mohon sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Pergumulannya tuh. Ngelepasin ini nih. Dia nangis dan mohon Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, nggak bisa jalan. Kalau Tuhan nggak tolong, nggak bisa lepas. Apa yang saya punya nggak ada artinya. Dan pada saat itu, Parten ngomong gitu. Baru Tuhan ngomong, nama kamu siapa? Yakub, penipu. Nama kamu bukan Yakub. Nah kamu Israel. Karena kamu telah bergumul melawan Allah dan menang. Tapi ini kan lucu kata-katanya, ya enggak? Padahal kan dia lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak ada artinya. Dia kan nggak lagi memaksakan kehendak dia, berarti kan sebenarnya dia yang kalah dong, Tuhan yang menang. Tapi di sini kan ironinya, ya kan? Kalau lagi bergumul lawan Tuhan, kemenangan justru diraih ketika kita kalah. Ketika bergumul dengan Tuhan, saya ulang nih, kemenangan justru diraih ketika kita kalah. Jangan adu ngotot sama Tuhan, kalah. Tuhan mesti ngikutin apa yang saya mau, awas ya. Kalah, siapa kita? Bergumul, Tuhan, saya maunya begini, gak mau yang lain. Ini, gitu ya. Bergumul lawan Tuhan. Terus ngarap-ngarapin peristiwa penil. Itu makanya Tuhan bergumul seharian sama si Yakub. Sebelum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kehendakmu deh yang jadi. Pada saat ngomong kayak begitu, pada saat ngomong, saya nggak bisa deh kalau andai kata, saya mesti ngedapetin berkat Tuhan, karena kalau nggak itu, nggak bisa. Pada saat ngomong begitu, justru menang. Bukan pas lagi Tuhan ngikutin apa yang saya mau, terus kita menang. Bukan, justru pada saat kita memaksakan kehendak kita kalah. Tapi ketika kita ngomong sama Tuhan bahwa, Tuhan, aku gak bisa kalau andai kata tanpa Engkau. Semua yang saya punya gak ada artinya kalau andai kata tanpa Tuhan. Di situ justru menang. Dan Tuhan bilang, kamu menang. Versi Hosea-nya juga sama. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Apa yang dilakukan? Datang kepada Tuhan, menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, cepat waktunya. Cepat itu. Tuhan merancang untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat ke-20, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kata mereka-rekakan, itu berasal dari bahasa Ibraninya kasyap, kausyap bahasa ngomongnya. Arti literalnya nenun. Kasyap itu. Jadi kalau anda kata dimasukin ke ayatnya, memang kamu telah mereka-rekakannya jahat terhadap aku, tetapi Allah telah menenunnya untuk kebaikan. Ini jadi kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa dipakai sama Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih indah gitu. Oleh karena itu ini apa yang kita anggap sebagai kemunduran, bisa jadi di mata Tuhan itu adalah bahan yang membuat kita jadi lebih indah dan ngikutin polanya Tuhan. Supaya lebih jelas nih, saya bikin tabel di
siklus, mulai siklus. Yusuf ketika dijual ketika dijual oleh saudara-saudaranya umurnya 17 tahun. Umurnya 17 tahun. Ketika dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, umurnya 30. Berarti ada jeda tuh. Pada waktu dia dijual dan ketika dia menjadi Perdana Menteri, jedanya sekitar 13 tahun, betul kan ya? 13 tahun itu dia di mana? Dia habiskan waktunya di rumah Potifar sebagian dan di penjara sebagian. Cuma problemnya gini, kita nggak tahu waktunya berapa lama dia di rumah Potifar. Dan kita juga nggak tahu berapa lama dia di penjara, nggak tahu. Tapi yang pasti, dia di penjara itu lebih dari 2 tahun. Dari mana taunya? Karena ketika dia menafsirkan mimpi juru minum, sampai jadi Perdana Menteri, berarti dipanggil sama Firaun, itu 2 tahun jaraknya. Tarik mundur. Berarti pada waktu juru minuman ketemu dengan Yusuf, usianya dia 28 tahun. Gitu kan? Saudara ngeliatin saya kayaknya gimana gitu ya. Salah gak hitungan matematika saya? Berarti 2 tahun. Jadi 2 tahun. Jadi dia di penjara lebih dari 2 tahun. Tapi lihat polanya. Untuk menolong keluarganya Yakub, Yusuf harus jadi Perdana Menteri. Di Mesir. Nyampe Mesirnya jadi budak. Ketemu alurnya di rumah Potifar. Rumah Potifar itu kepala pengawal raja. Orang militer. Kalau andai kata Yusuf cuma budak biasa, posisinya rendah banget, terus melakukan kesalahan, ini orang militer nih ya. Galak pisan kali ya. Oh tapi enggak, Pak Purba baik hati kok. Tegas gitu ya. Terus dia kepala pengawal raja. Tuh kalau cuma ecek-ecek nih ya, langsung sek. Nih Yusuf dimasukin ke penjaranya juga bukan penjara biasa lagi. Penjaranya penjara khusus tawanan raja. Oh, khusus tawanan raja. Jadi ini buat orang-orang yang memang mau melakukan kesalahan terhadap raja tapi posisinya cukup tinggi gitu. Bukan orang biasa nih. Yusuf berarti posisinya cukup tinggi pada waktu dia ditempati di rumahnya Potifar. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia masuknya ke penjara itu. Dia di penjara itu nggak tahu berapa lama. Ngegerutu mungkin bisa jadi ngegerutu. Sebel banget kayaknya. Nggak salah apa-apa. Tetapi pada suatu waktu ketika dia berada dalam penjara, dia nggak tahu nih ya, posisinya lagi dalam penjara nih. Dia lagi ngejalanin hukuman yang sepertinya dia bukan gara salah dia nih. Gitu. Pada suatu waktu, ada satu peristiwa terjadi di luar penjara. Peristiwanya adalah ada dua pegawai Firaun yang melakukan kesalahan. Yang satu juru makanan, yang satu juru minuman. Satu ngurusin makanan Firaun, satu lagi ngurusin minuman. Ini dua-duanya chef. Satu makan, satu minuman, gitu kan ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada kecoa kali di makanannya Firaun. Sehingga Firaun minta dua-duanya dimasukin penjara selama penyelidikan berlangsung. Berapa lama mereka di penjara? Nggak tahu. Tapi kelihatannya nggak lama, cuma sebentar. Nunggu penyelidikan, siapa yang salah? Karena ada kecoa di makanan Firaun. Tunggu sebentar, kecoa di makanan Firaun nggak ada dalam Alkitab, saya lagi bercanda. Jadi saudara jangan anggap serius. Nih ya. Selama berada dalam penjara, ketemu dengan Yusuf. Lihat nih ya, ini sepertinya kisahnya awalnya nggak berhubungan kan. Ketemu dengan Yusuf. Ngobrol-ngobrol sama Yusuf, jadi sohib sama Yusuf. Tiba-tiba satu peristiwa lagi terjadi. Dua orang ini mimpi, dua chef ini. Karena udah teman sama Yusuf, dia curhat, dia cerita. Kemarin mimpi nih, mimpinya aneh. Yusuf cuma dengar, oh iya mimpinya apa? Sini kasih tahu. Dikasih tahu mimpinya. Dikasih tahu artinya sama Yusuf dan benar. Gitu kan ya. Itu cuma transit sebentar tuh di penjara, dia keluar lagi, dudukin jabatan semula. Itu mah kan cuma numpang lewat, cuma ketemu. Tapi dia tahu nih apa yang Yusuf bisa lakukan. 2 tahun lupa. Yusuf
Mungkin pas lagi ngomong sama si juru minuman itu, ingat akan aku ya. Dia ambil kapur di tembok penjaranya, ditulis sama dia. Hari 1, hari kedua, hari ketiga, nggak datang-datang. Sampai 2 tahun, 730 hari. Mungkin kapurnya udah kehabisan kali itu. Mungkin dia juga udah capek nunggu kali, udahlah nggak usah diharapin dah orang itu mah. Bisa jadi, tetapi pada hari 729 malam, terjadi satu peristiwa lagi. Bukan di penjara, di istana raja. Lihat nih ya, kan kayaknya gak berhubungan kan. Firaun mimpi, itu di hari ke-729. Firaun mimpi. Dia ngomong ke orang-orang, gak ada yang tahu. Tapi siapa tebak, siapa yang kepikiran? Juru minuman, karena kan dia pernah ditafsirin mimpinya. Itu di hari ke-729. Hari ke-730, Yusuf dipanggil. Tuh kan, pertemuan pertama langsung mengesankan tanpa pakai parfum. Langsung pada hari itu juga jadi Perdana Menteri. Sangat mengesankan. Sudah lihat polanya? Seringkali kita nih modelnya kayak Yusuf. Cuma ngerjain rutin, jangan di penjara, kayak begini amat hidupnya. Kita nggak tahu bahwa ada skenario di luar sana yang lagi Tuhan gerakin. Nggak ngerti. Lalu tiba-tiba nyambung aja. Ada yang cuma orang ketemunya cuma sebentar doang, gini-gini nih. Tapi orang itu punya kesan terhadap kita. Tiba-tiba ntar tahun ingetin lagi sama orang itu beberapa waktu kemudian. Mudah-mudahan gak nyampe 729 hari sih. Oh, orang ini nih. Lihat bagaimana Tuhan tuh menata semua langkah-langkahnya. Nih, problemnya kita cuma secupak gitu doang tuh. Padahal di luar sana Tuhan lagi bekerja tuh skenario-nya. Oleh karena itu gini, kita seringkali ngelihat hidup kita kayak up and down. Padahal sebenarnya kalau ngomongin up and down, parameternya apa sih? Ini problemnya nih parameternya kita duit. Kalau lagi punya duit lagi up. Gak punya duit down. Jadi pas lagi gak punya duit down. Terus datang ke Tuhan. Gara-gara gak punya duit sering doa. Terus bilang sama Tuhan saya lagi down. Tuhan bilang enggak, lu lagi up. Karena Tuhan senang. Tadinya dicuekin, sekarang diajakin ngobrol. Gitu ya. Nah sekarang gini ya. Up and down. Tuhan ngelihatnya beda. Terus gini, tuh kita datang kepada Tuhan, hidupku kenapa belangsak banget ya? Terus ngomong, belangsak banget? Enggak, lagi on the track. Bentar lagi nyampe. On the track kok. Enggak belangsak. Kenapa kita bilang belangsak? Enggak ada duitnya. Atau enggak gini, pacaran misalnya, putus gitu, terus datang kepada Tuhan, saya tuh jelek banget ya. Enggak, karena kamu on the track, karena memang bukan itu jodoh kamu. Lihat tuh ya, bagi kita kelihatannya down, bagi Tuhan bisa jadi up. Perspektif mana ngelihatnya? Oleh karena itu, saya jadi mau ngomong apa ya? Ini gara-gara Jokowi nih. Nggak salah, kemarin ketemu supir mobil online. Kok sepi banget ya. Nih sepi banget penumpang sekarang nih gara-gara Jokowi nih. Semua salah Jokowi. Sorry streaming ya. Habis waktu saya.
Terakhir, saudara. Terakhir. Saya mau cepet di gitu ini. Ada satu kisah juga yang menarik di Keluaran 14 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Ini juga satu peristiwa yang menarik yang terjadi di Laut Teberau. Ini juga dalam kondisi terdesak nih ya, di dalam kondisi terdesak. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hanya kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Ini ada yang aneh. Pertanyaannya gini, kenapa Tuhan meminta Musa mengangkat tongkat? Ini kan suatu gerakan yang sia-sia, nggak efektif, nggak efektif ya. Kalau tujuannya cuma pengen ngebelah laut, kan nggak usah diangkat tongkatnya. Buat apa coba ya? Nah, langsung aja Musa belahlah lautnya, pluk gitu kan ya. Jadi ngapain Musa angkatlah tongkatmu? Kenapa mesti begini dulu? Kepikiran nggak? Emang cuma saya yang kurang kerjaan kayaknya mikirin beginian. Ini problemnya gini, di kehidupan bangsa Israel, tongkat itu gambaran identitas. Ini ada beberapa contohnya, kita nggak ada waktu untuk ngebahas itu. Tapi tongkat itu gambar identitas diri. Karena tongkat itu unik, nggak ada ya tongkat yang kayu ini yang mirip satu sama lain. Beda-beda. Jadi kelihatan dari tongkatnya, oh ini mah tongkatnya si ini nih, gitu ya. Kelihatan tuh dari ulir, dari bakarannya gitu ya. Ketika ngebentuk ini, jadi kelihatan memang. Ini ngomong-ngomong, ini tongkat BPD Jabar nih saya pinjam. Dan memang ini kita ada beberapa tongkat, dan memang tongkat satu sama tongkat lain itu beda-beda. Nggak ada yang sama. Jadi tongkat ini lagi ngomongin soal identitas. Yesaya 10 ayat 26 ngomong gini, ini ada catatan lain tentang peristiwa Laut Teberau, tapi dengan bahasa yang berbeda. Yesaya 10 ayat 26, Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan semeti seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya. Bandingin dengan Keluaran 14:16, angkatlah tongkatmu. Di Keluaran 14, tongkat siapa? Tongkat siapa? Musa. Tapi Yesaya 10, tongkat siapa? Tuhan. Jadi sebenarnya itu tongkat siapa? Musa apa Tuhan? Enggak, ini tongkat BPD Jabar, bukan tongkat apa Tuhan. Saudara salah dua-duanya. Tapi ini tongkatnya siapa? Tongkat siapa? Musa apa Tuhan? Gimana kalau dua-duanya benar? Bagaimana pada waktu di bawah, ini tongkat Musa. Tapi ketika dinaikin di atas, berubah kepemilikan jadi tongkat Tuhan. Ketika jadi tongkat Tuhan, dipukul ke Laut Teberau, kebelah tuh lautnya. Kenapa? Ini jadi alatnya Tuhan soalnya. Karena udah jadi tongkatnya Tuhan. Kepemilikannya udah kepemilikan Tuhan. Saudara mau dapat transformasi dalam hidup? Kasih hidup. Maka saudara akan ngelihat Laut Teberau kebuka di depan. Karena kita udah jadi alatnya Tuhan. Itu loh yang terjadi. Ketika kita mengangkat hidup kita kepada Tuhan, hidup kita berubah jadi alatnya. Dan kalau kita jadi alatnya Tuhan yang adikodrati, kita akan mengalami hal-hal yang adikodrati. Kita akan ngelihat hal yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Yang terakhir, Yusuf kan ngomong gini. Yang terakhir ada diangkat untuk menjadi berkat. Yusuf ngomong gini, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf ngomong, saya diangkat jadi Perdana Menteri Mesir dengan maksud, berarti punya tujuan. Tujuannya ini nih, melakukan seperti yang terjadi pada sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau andai kata Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengangkat saudara, tujuan akhirnya gak pernah buat diri sendiri. Tujuan akhir Yusuf bukan Perdana Menteri. Tujuan akhir Yusuf
ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Bukan jabatan Perdana Menteri. Kebanyakan orang lupa masalahnya. Ketika diangkat, diberkati, nganggap bahwa itu tujuan akhir. Bukan. Tapi semuanya, seringkali kita stop cuma pas lagi, oh yang penting saya diberkati, saya berhenti. Enggak, bukan itu loh. Ketika Tuhan mengangkat kita, enggak pernah tujuannya pada akhirnya buat diri sendiri, enggak pernah. Ketika Tuhan mengangkat kita, tujuannya adalah untuk memberkati orang lain, itu pasti. Ketika Tuhan mengangkat kita, tujuan akhirnya adalah memberkati orang lain. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengangkat saudara, lihat nih, apakah saya diangkat untuk memberkati orang di sekitar saya atau saya simpan buat diri saya sendiri? Wah kalau enggak, bantet berkatnya. Karena saudara diangkat bukan untuk diri saudara. Kita diangkat bukan untuk diri kita. Saya diangkat bukan untuk diri saya. Saya diangkat supaya orang-orang di sekitar saya diberkati. Mari. Saya undang saudara bangkit berdiri. Sebelum kita menerima perjawaban kudus, kalau pada saat ini saudara, ini doa saudara. Kalau pada saat ini doa saudara adalah saudara datang ke hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau melepaskan engkau pergi sebelum engkau memberkati saya. Karena saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena saya nggak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa kecukupan dari Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa kesembuhan yang dari Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak mau ngelepasin engkau pergi. Kalau ini doa saudara, dan ini jeritan hati kita sebelum kita mulai perjamuan kudus, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Nyatakan hati saudara kepada Tuhan. Dan bilang sama Tuhan kata-kata ini. Bilang sama Tuhan, betul-betul bilang sama Tuhan, Tuhan. Gak akan pernah ngelepasin Tuhan pergi. Gak akan pernah ngelepasin Tuhan pergi. Gak akan pernah ngelepasin Tuhan pergi. Karena aku butuh engkau ya Tuhan di dalam hidupku. Jikalau ini juga adalah doa saudara, Tuhan, aku mau jadi alatmu. Karena hidup yang terangkat, itu akan menjadi alat Tuhan. Aku mau melihat banyak perkara mujizat terjadi dalam hidupku. Tapi bukan untukku. Untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Aku ingin menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitarku. Aku ingin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang tertutup jalannya. Aku ingin menjadi alat Tuhan untuk memberkati kehidupan banyak orang. Kalau ini juga doa saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Bapak yang baik, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang rindu. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang betul-betul ingin mengharapkan Tuhan. Terus ada di dalam kehidupan mereka. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kemanapun engkau pergi, mereka ingin pergi. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang rindu menempatkan Tuhan di center kehidupan mereka, di pusat kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami butuh Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh kehadiran Tuhan. Kami butuh pribadi Tuhan. Bapak yang baik, inilah kami. Kami ingin juga dipakai sebagai alat-Mu ya Allah. Karena kami tahu, ketika Engkau mengangkat kami, itu bukan buat kami sendiri. Tapi kami tahu, ada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan keberadaan kami. Kami ingin menjadi berkat juga buat mereka. Supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, jadikan kami alat-Mu untuk menjangkau kehidupan mereka. Menyentuh kehidupan mereka, mengubahkan kehidupan mereka.
Kami ingin menjadi alat Tuhan juga untuk mentransformasi kehidupan orang lain Amin. yang ada di sekitar kami. Bapa Surgawi, inilah kami, seluruh keberadaan kami. Bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Audio